Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat tentunya, dan kita masih membahas tentang hari ini yaitu vertigo bersama Dr. Bella dan juga Dr. Elsa. Nah, berhubung dengan slide-nya udah habis semua, kita mau nanya-nanya dulu nih sampai di akhir acara ya kan, tentang vertigo dan juga ataupun berhubungan dengan sakit kepala nih. Kalau sakit kepala itu memang berhubungan dengan yang namanya saraf nggak sih dokter? Atau karena kebanyakan kan orang-orang tuh kalau udah sakit kepala ataupun vertigo, migrain dan lain sebagainya itu kan kurang tidur biasanya. Kurang tidur tuh udah muncul nih sakit kepala. Ini seperti apa? Dr. Elsa dulu silakan. Jadi sakit kepala juga banyak macamnya. Ada yang primer tadi ya kata Dokter Bella, terus ada yang sakit kepala yang mode-mode yang vertigo ini. Vertigo pun banyak lagi jenisnya. Jadi memang sangat banyak tentang penyebab dari sakit kepala ini. Tergantung lagi sakit kepalanya gejalanya gimana, terus munculnya itu periodik atau cuma sekali aja, terus penyebabnya apa. Kalau dibilang berhubungan enggak dengan persarafan atau tidak? Sedikit banyaknya pasti, pasti berhubungan. Karena kan sakit kepala berarti di area kepala, berarti berhubungan dengan sistem saraf pusat di sekitarnya. Tergantung lagi sakit kepala yang mana. Kalau sakit kepala karena adanya sumbatan, ya sumbatan entah di pembuluh darah otak atau di sistem di susunan saraf pusatnya, kayak di otak besar, otak kecil, berarti sangat dia berhubungan dengan persarafan di sana. Karena apa? Karena otomatis dia akan mengganggu persarafan lain. Kita contohnya, dia ada penyumbatan di otak kanan. Berarti kan nanti akan berhubungan dengan persarafan yang menghubungkan dengan pergerakan di sebelah kiri. Karena kan kalau untuk pergerakan atau motorik kan dia silang. Kalau sumbatannya di kanan, berarti nanti yang terganggu adalah motorik yang sebelah kiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi memang sangat berhubungan, tetapi tergantung lagi dari tipe-tipe dari sakit kepalanya. Makanya jangan disepelekan sakit kepala. Kadang suka bingung juga, tiap hari sakit kepala, tiap hari sakit kepala. Tapi diberikan obat? Rujukan nggak mau, diberikan obat, dianya minum obatnya maksudnya semaunya. Kadang pasien itu kan salah. Misalnya contohnya kayak vertigo, dok saya itu kemarin vertigo, nggak mempannya kirain cuman sesuai anjuran, misalnya 2 kali 1 minum obat vertigo, ternyata dia sudah minum double. Misalnya saya nggak mempan 1, saya minum 2 tablet dok, nggak juga 3 tablet, makanya saya kesini lagi. Itu kan itu adalah yang sangat salah untuk menggunakan obat. Kan kalau emang nggak mempan 1, ya maksudnya balik lagi dong, biar dievaluasi. Jangan langsung dimakan 2 gitu kan obatnya kan. Nanti nambah kasus baru lagi gitu ya kan. Nah, kita ke Dokter Bella nih ya kan. Nah, kalau Dokter Bella, ini kebanyakan juga nih kalau misalnya udah tiap hari sakit kepala nih dokter ya kan. Udah sakit kepala terus minum obat terus hilang. Besok tuh sakit kepala lagi, minum obat lagi, hilang lagi gitu kan. Itu penyebabnya mungkin karena telat makan juga tadi saya bilang, atau kurangnya tidur atau kalau kurang istirahat gitu kan. Every day itu berulang gitu dokter. Nah, itu biasanya itu karena yang dibilang Dokter Elsa karena otaknya tersumbat atau seperti apa, atau kayak gimana sih dokter sebenarnya gitu loh? Sebenarnya kalau sakit kepala pasti semua orang tuh pernah ngerasain kan sakit kepala. Jadi yang dicari pertama itu adalah penyebabnya itu karena apa? Jangan-jangan karena butuh healing itu juga bisa sakit kepala loh, ya kan? Terus juga kalau misalnya sakit kepalanya memang yang hilang timbul, itulah fungsinya kita evaluasi pengobatan ya. Dan dicari juga penyebabnya. Kalau misalnya tadi apalagi dia sudah berulang, ya konsul ke dokter, kok nggak ada perubahan nih dengan obat ini, pasti akan dicek lagi dengan obat yang lainnya, seperti itu. Jangan hanya minum obat hari ini minum, terus besok enggak juga, terus kadang-kadang dia hilang, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi memang yang kita cari itu adalah penyebabnya. Jangan-jangan sakit kepalanya bukan karena juga hanya otaknya aja, taunya karena sakit telinga. Ya, atau misalnya sakit mata tadi, matanya ternyata minus, karena orang yang matanya minus, kurang, udah nggak terlalu melihat jauh ya, itu juga bisa sakit kepalanya pasti hilang timbul seperti itu. Intinya adalah cari penyebabnya dulu. Berarti cari penyebabnya dulu ya. Baik, boleh silakan terakhir statement terakhir dari Dokter Elsa, silakan untuk penutup kita hari ini tentang vertigo.
Oke, jadi Dikit saja. untuk pemirsa TP di rumah harus aware ya tentang vertigo terutama, jadi nggak boleh self diagnose balik-balik lagi, terus nggak boleh yang namanya treatment diri sendiri apalagi untuk penggunaan obat. Oke, baik. Terima kasih Dr. Elsa, terima kasih Dr. Bella tentunya untuk edukasi kita hari ini tentang yang namanya vertigo. Semoga tetap jaga kesehatan apapun itu dan jangan sepelekan yang namanya sakit kepala ya kan, apapun itu baik vertigo, migrain dan lain sebagainya. Saya Khairul pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.